Yang kelima, yaitu acara inti kajian rutin. Kepada moderator Saudara Hanif Tufail Zulfiandri, saya persilahkan untuk mengambil alih acara inti dan sesi tanya-jawab. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Tufail Zulfiandri, selaku moderator pada kegiatan rutin pada malam hari ini. Kegiatan kajian ini akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Nur Fahmi Febri Laksono selama 45 menit ke depan dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sebelum memulai acara, saya harap kepada seluruh peserta menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Ustadz Nur Fahmi, karena di akhir acara akan diadakan kuis. Nah, sekaligus absen bagi yang beruntung akan mendapatkan door prize dari panitia, bagi yang tidak beruntung akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja kita mulai acaranya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ini Ustaz? Alhamdulillah. Kira-kira materi apa ya Ustaz yang akan disampaikan? Materi pada malam hari ini yaitu tentang pendidikan Islam di era milenial ataupun revolusi 4.0. Insyaallah nanti saya akan paparkan tentang sedikit penjelasan dan bagaimana kita mengatasi bagaimana kita hidup di zaman milenial ini. Soalnya menarik nih materinya. Daripada serta penasaran, kita mulai saja untuk Ustaz Fahmi untuk mulai ajarannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati kepada Ibu Dr. Walin selaku Ketua Program Studi Perawatan. Yang saya hormati Bu Diah Wahyuningsing selaku pembina KKM ini Darussalam. Yang saya hormati pada ketua KKM ini Mas Hanif Tufail, yang kebetulan di sini adalah sudah anggap sebagai adik saya sendiri. Yang saya hormati segenap panitiaan. Semoga dalam acara pada malam hari ini pemaparan materi bisa berjalan dengan lancar. Puji syukur alhamdulillah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tetap diberi limpahkan nikmat iman Islam dan nikmat sehat walafiat. Banyak yang salah dengan kata-kata nikmat sehat dan nikmat iman. Yang paling utama adalah nikmat iman. Yang kedua adalah nikmat Islam. Yang ketiga adalah nikmat sehat. Sehat harus disertai dengan wal-afiyah. Kalau hanya sekedar sehat tanpa wal-afiyah, itu jadinya bahaya. Kenapa? Sehat secara dohiron, wal-afiyah secara batin. Banyak orang-orang yang sehat secara fisik, secara tubuhnya sehat, pikirnya sehat, tapi tanpa didasari sehat wal-afiyah. Yang dimaksud di sini adalah sehat batin, yaitu sehat secara kita menerima hati kita bersih dari keadaan yang buruk. Di sini
kita perlu yang namanya wal-afiyah. Karena wal-afiyah ini sangat penting bagi kita. Karena apa? Wal-afiyah di sini banyak yang sehat secara dohiron, tapi juga ada yang sehat dohiron saja. Fisiknya sehat, tapi hatinya tidak sehat. Contohnya seperti orang-orang yang di luar sana yang banyak melakukan kesalahan-kesalahan, menindas yang kecil, mereka sehat secara fisik, secara dohiron, tapi tidak sehat walafiat. Apabila kita memiliki sehat walafiat, itu sehat fisik dan juga sehat batin, benar dan juga pintar. Tapi pintar bisa menyelewengkan apabila tidak dilandasi dengan kebenaran. Selanjutnya, semoga sholawat serta salam semoga semua Nabiullah Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita semua nantinya akan diberikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama, sebelum kita masuk pada materi pada malam hari ini, saya sedikit mengutip tentang Al-Quran, bahwa yang namanya Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini adalah sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya sebagai rahmat bagi orang Islam, bagi orang Muslim, itu tidak, tapi untuk seluruh alam di dunia. Yang beda agama mungkin ada, yang beda kepercayaan mungkin banyak, tapi bagaimana kita bisa hidup rukun di zaman yang modern ini? Langsung saja kita masuk ke materi. Apa sih sebenarnya yang dinamakan pendidikan Islam di era revolusi 4.0? Mungkin sulit bagi kita menghadapi zaman yang serba teknologi seperti sekarang ini. Tapi tidak menuntut kemungkinan bagi kita seorang Muslim untuk membatasi ataupun menjadi halangan kita untuk belajar agama Islam pada zaman sekarang ini. Banyak cara dan juga banyak membantu kita. Apalagi dengan zaman yang super cepat seperti ini, itu dapat memudahkan kita meminimalisir waktu dan juga mencari pengetahuan-pengetahuan lewat internet. Itu sangat bagus. Tapi jangan sampai kita terperosok dalam kehanyutan ataupun dalam keterlalapan kita dalam menanggapi teknologi pada zaman sekarang ini. Ada kalanya banyak yang kita bisa ambil dampak positif dari teknologi pada zaman sekarang ini, apalagi kalau digabungkan dengan secara konteks pendidikan Islam di era seperti sekarang ini. Mungkin banyak dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang namanya pendidikan sekarang itu tidak diminati, kurang diminati, karena kurang ketertarikannya seorang anak, seorang yang menuju ke pendewasaan, banyak gangguannya. Seperti halnya banyak kita tahu game-game, terus mengkaji lewat YouTube, bisa mengkaji lewat story-story pendek, itu bagus. Tapi karena keterlalapan kita tentang teknologi sekarang membuat kita jadi salah menilai.
sebenarnya tidak sulit. Hanya keminatan kita dan ketertarikan kita itu kurang. Dalam hal ini perlu saya sampaikan, karena kita sekarang itu hidup di zaman yang sama, zaman akhir. Sudah dikatakan zaman Rasulullah dulu, akan ada waktunya kita itu bertemu pada zaman susah, zaman yang serba-serbi dengan konflik antara Islam dengan Islam. Yang perlu kita garis bawahi, konflik antara kiai dengan kiai, ustadz dengan ustadz, Habib dengan Habib. Mungkin bagi orang awam seperti kita ini, menelan berita-berita itu dengan secara mentah-mentah. Selanjutnya kita akan bahas yang pertama, next nih, yaitu bagaimana sih perkembangan pendidikan Islam next. Selanjutnya untuk materi tantangan perkembangan pendidikan Islam di era revolusi. Ini yang perlu kita catat, Pak teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tantangan bagi kita kaum milenial, kebanyakan masuknya budaya asing. Ini salah satu faktor yang menjadikan kita kurang minat dalam hal belajar ilmu agama. Saya sendiri yang hidup di lingkungan pesantren tidak menutup kemungkinan bahwa kita itu sadar tidak. Semua orang mempunyai hawa nafsunya masing-masing, punya keinginan masing-masing. Tapi jangan sampai kita kalah dengan yang namanya keinginan kita, hawa nafsu kita. Jihad zaman sekarang itu bukanlah jihad perang, bukan jihad menentang pendapat orang lain, tapi itu jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Dengan adanya budaya asing yang masuk, seperti budaya ke Arab-Araban, budaya ke Korea-Koreaan, budaya ke Inggris-Inggrisan, itu yang membuat pikiran kita, pandangan kita terhadap agama kita sendiri, agama Islam, itu menjadi kurang. Contohnya yang perempuan-perempuan suka dengan K-pop. Selain K-pop ada apa lagi? EXO. Nah itu drakor itu yang menjadikan pikiran kita itu terhalang, terbawa suasana di kebudayaan itu sendiri. Makanya di sini dalam Islam Nusantara di Indonesia itu sebenarnya kalau yang pemahamannya luas itu tidak salah. Bawa ajaran Islam ke Indonesia, bukan membawa budaya asing dari Arab ke Indonesia. Nah itulah konteks yang mungkin banyak orang keliru dalam memahaminya. Makanya dengan adanya dengan masuknya budaya asing ini, marilah kita, ayo jangan sampai kita terlalu dalam hal penangkapan budaya-budaya luar yang dapat mendoktrin pikiran kita. Yang kedua, perkembangan globalisasi. Ini yang mempengaruhi, yang sangat mempengaruhi pembelajaran kita tentang pendidikan. Dan globalisasi, kita mengenal namanya internet, namanya YouTube,
namanya Facebook, namanya Twitter, dan sekarang WA, WhatsApp. Jadi kita malas. Kita mau mengaji, mau keluar. Budaya zaman dulu di Indonesia itu ngaji ya tatap muka. Ada ustadznya. Dan sekarang kita cukup browsing, buka internet, tik langsung muncul. Permasalahan langsung. Bagaimana tata cara sholat 5 waktu, bagaimana tata caranya kita berwudu, langsung keluar. Jadi itu yang memungkinkan kita dapat, buat apa sih kita belajar dengan ustadz? Buat apa sih kita belajar dengan kiai? Buat apa sih kita belajar dengan guru? Toh kita ngetik aja sudah tahu. Nah itulah salahnya kita. Mungkin dari dampak globalisasi ini mungkin ada dampak negatif kita. Tapi kita selaku orang yang beriman, jangan sekalipun kita mengambil dampak negatif, jangan sekali-kali kita membicarakan dampak negatif. Tapi yang diajarkan oleh Rasulullah yaitu bagaimana kita berhusnudon, mencari dampak yang positif. Itu yang paling utama. Bagaimana sih cara kita memanfaatkan globalisasi ini dengan kita berpendidikan secara globalisasi, entah itu pendidikan Islam, pendidikan kesehatan, itu penting. Jangan sampai kita terbawa. Yang selanjutnya yaitu tuntutan kurikulum pembelajaran. Mungkin ini ya yang membuat kita sebagai para pelajar, khususnya mahasiswa-mahasiswi di Poltek Kemenkes Semarang, Cabang Purwokerto, yang menjadikan kita itu seperti tuntutan bagi kita. Sebagai pelajar kita dituntut untuk menuntuti sekian matkul, sekian mata pelajaran, sekian materi dalam jangka 1 semester, 2 semester, 3 semester. Nah itulah yang namanya sebenarnya yang namanya kita belajar itu tidak dibatasi oleh waktu. Yang pertama. Yang kedua, kita tidak dituntut untuk segini loh yang kita harus dapatkan dalam sekian tahun, segini loh yang kita harus dapatkan sekian bulan, itu tidak. Tapi dengan adanya kurikulum pembelajaran dari pemerintah, ini yang menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana kita bisa menguasai materi itu dalam 1 semester, dalam 2 semester. Itu mungkin yang jadi permasalahan bagi kita. Contohnya seperti ini. Pikiran kita itu ada batasnya. Rasulullah tidak mengajarkan kamu harus bisa seperti ini, kamu tidak harus bisa seperti ini. Tidak. Tapi yang diajarkan oleh Rasulullah tentang pendidikan agama yaitu yang pertama, yang paling utama, seberapapun yang kita dapat sampaikan. Yang terutama untuk diri sendiri, lakukanlah untuk diri sendiri. Setelah itu sampaikan pada keluargamu, pada teman-temanmu, saudaramu. Itu yang dinamakan dakwah. Dakwah dengan diri sendiri itu adalah yang paling utama. Makanya dengan ada tuntutan kurikulum pembelajaran, jangan menjadikan diri kita tertekan atas atas tuntutan pembelajaran harus seperti ini. Memang kita dituntut untuk bisa menguasai. Dalam hal ini jujur-jujuran saja, kita itu mencari nilai, tidak mencari ilmu yang benar-benar ilmu yang manfaat bagi kita. Itu konteks kita sekolah formal sekali. Tapi kalau di pendidikan pada pesantren, kurikulum ada, cuman tidak ada tuntutan kamu harus segini dalam menguasai sebidang ilmu. Itu tidak harus. Makanya contohlah yang kira-kira kita mampu, kita bisa memaksimalkan dengan baik. Silakan ikuti tuntutan kurikulum pembelajaran pemerintah dengan sebaik-baik mungkin. Yang selanjutnya, yang nomor 4, yaitu fokus ketertarikan belajar Islam. Mungkin masuknya budaya asing, perkembangan globalisasi, tuntutan kurikulum,
Itu yang menjadikan kekurang minatan, kurang ketertarikan kita dalam belajar Islam. Nanti ada sesi bagaimana cara kita dapat tarik jujur, saya dulu nyantri terus belajar yang namanya pendidikan Islam itu sulit. Zaman sekarang, zaman teknologi, zaman serba cepat, serba instan, adanya game, adanya itu tadi teknologi zaman sekarang, itu yang menjadikan kita kurang tertarik dalam pembelajaran Islam. Misalnya, sekarang ilmu kedokteran pandang tinggi, ilmu hukum, ilmu politik, ada lagi ilmu keperawatan, ilmu farmasi. Nah itu kenapa? Yang kita tuju sekarang itu kita belajar di kedokteran, kita belajar di farmasi, kita belajar di perawatan. Itu apa sih sebenarnya tujuannya? Kebanyakan rata-rata orang itu mengambil agar kita bisa mencari pekerjaan yang tetap. Ya Pak ya, itu kebanyakan orang. Saya tidak memukul rata dalam hal ini. Menurut pandangan saya, mungkin teman-teman saya juga sama. Mungkin saya sendiri juga. Kenapa? Yang namanya pekerjaan itu penting. Tapi jangan sampai kita meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia yang sudah berjanji kepada Tuhan kita, Gusti kita, untuk mengabdi padanya. Sudah tertera dalam bacaan sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidup dan mati kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama kita takbir, pertama kita melakukan sholat, bacaan itu kita DP dulu, menyerahkan hidup kita dulu, menyerahkan seluruh amalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya next selanjutnya kamu dulu. Masalah berpendidikan Islam di era revolusi industri. Banyak masalah yang kita hadapi di zaman sekarang ini. Terlebih kita berada di zaman milenial. Zaman yang sudah tidak karuan menurut saya sendiri. Mungkin teman-teman juga merasakan, aduh, sekarang hidup serba susah. Mencari uang susah, belajar susah, apalagi sudah di zaman kita, zaman modern, zaman milenial, ditambah lagi adanya wabah COVID-19 seperti sekarang ini. Tidak menghalangi kita tidak bisa berjumpa secara langsung, tidak bisa bermuajahah tatap muka, tapi semoga adanya kajian-kajian yang seperti ini bisa terus dilakukan. Masalah-masalah berpendidikan Islam di era revolusi industri ini, yang pertama, belajar di era modernisasi. Era modern ini seharusnya kita bisa menjadikan media, bisa menjadikan sebagai tempat untuk kita belajar. Hanya itu tadi, tergantung pikiran kita, keinginan kita, itu yang mempengaruhi sebenarnya. Bukan keadaan, bukan juga tentang
permasalahan kondisi. Yang kedua, pembelajaran keislaman kurang diminati. Ini keluhan dari anak-anak milenial, orang-orang zaman sekarang. Terlalu meremehkan, terlalu menggampangkan. Wah, sekarang kita tidak perlu jauh-jauh belajar ke sana. Toh, Syekh Al-Google, Ustadz YouTube yang sekarang kalian lihat, itu yang membuat dampak pembelajaran Islam kurang diminati. Yang selanjutnya, game, berita, dan tayangan film disajikan secara mentah-mentah. Yang pertama, tentang game. Ini yang membuat anak-anak zaman sekarang, anak SD, anak SMP, bahkan anak belum SD pun, TK pun, sudah memegang gadget masing-masing. Dulu kita bermain tak umpet misalnya, bermain kelereng, bermain eglan. Itu yang sekarang kita merasakan hilang. Di mana? Karena adanya game-game online, game-game zaman sekarang. Itu baik, boleh. Tapi kalau berlebihan itu merusak, sangat mengganggu. Yang kedua, berita-berita yang menjadikan masalah-masalah bagi kita di zaman revolusi industri ini, terutama dalam berpendidikan, dalam pengkajian materi, pengkajian perdebatan di kampus misalnya antara mahasiswa dengan mahasiswa. Sebenarnya kita itu didoktrin dengan berita-berita yang nyeleweng, kurang jelas. Bahkan bisa diambil kesimpulan berita-berita itu tidak ada manfaatnya buat kita. Mungkin hanya sebatas memberitahu kita. Aslinya seperti itu. Kenapa? Media-media sekarang itu lebih menayangkan, memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan atau perbedaan. Jarang media sekarang, oh ini ada orang sedekah sekian, ada acara pengajian ini, ada acara tentang pengkajian ilmu, workshop, dan yang lain-lain. Tapi pada zaman sekarang ini lebih dikaitkan dengan masalah problem-problem yang ditayangkan. Misalkan Ustadz ini, Habib ini, yang viral-viral saja, yang sedang trending-trendingnya pada zaman sekarang ini, masalah penistaan agama. Buat apa sih kita berdebat masalah itu? Kalau toh itu kan urusan yang ilmunya lebih tinggi daripada kita semua, yang sudah memahami basicnya, mengetahui dasar hukumnya. Loh, kenapa kok kita diberikan berita yang mentah-mentah seperti itu? Jadi kan kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat, sebagai penikmat berita, pembaca berita, yang ada di pikiran kita, oh kenapa sih kok selalu lagi-lagi masalah, lagi-lagi masalah. Itu yang kita dapatkan dari berita. Mungkin hanya sebatas itu saja. Makanya kita sebagai orang-orang yang insya Allah berpendidikan, belajar di Universitas Poltekkes. Semoga kita dijauhkan dari pemikiran-pemikiran, dari berita-berita yang menjadikan konflik, berita-berita yang menyajikan permasalahan, hoax. Semoga dapat dimasukkan ataupun dikoreksi dengan secara baik-baik. Kalau tidak, kita mesti bertentangan.
tayangan kita bisa lihat film pada zaman sekarang itu yang dinikmati oleh orang dewasa, yang dinikmati oleh anak-anak, ataupun yang dinikmati oleh remaja, itu hanya sebatas tontonan sebenarnya, hiburan. Tapi apa yang kita dapat, pikiran kita, wah di tokoh ini seandainya saya yang kita lanjutkan. Ada kendala. Film-film yang sekarang kita lihat di televisi itu sebenarnya dampak positifnya ada, cuman lebih besar dampak negatif. Apa sih yang menyebabkan dampak negatifnya? Yaitu pikiran kita sendiri. Seakan-akan kita pengen masuk ke dalam tokoh itu. Saya pengen berkehidupan seperti itu. Saya pengen menjadi si dia. Itulah yang menjadikan kita salah perspektif. Jadi kita tidak menikmati hidup kita sendiri. Itulah yang menjadikan kita itu selalu kurang. Melihat kenikmatan orang lain, tapi tidak menikmati hidup kita sendiri. Itu yang berbahaya. Yang selanjutnya yaitu teknologi sudah dijadikan sebagai guru. Kita sekarang belajar tentang agama, tentang ilmu pengetahuan yang lain. Dari mana sih sekarang? Kebanyakan dari kita belajar dari YouTube, Google, dan yang lain-lain. Bahkan untuk mempererat tali silaturahmi, kita tidak usah datang, tidak usah menemui orangnya langsung. Cukup dengan WhatsApp. Dibandingkan dengan pendidikan Islam di formal dengan di pondok pesantren, itu sangatlah jauh. Kita di pesantren diajarkan belajar dengan guru, bertatap muka dengan guru, langsung kepada sumbernya. Tapi pembelajaran pendidikan Islam di formal lebih mengutamakan mengejar materi. Nah, itu yang menjadikan kita kurang dalam mengetahui agama Islam kita sendiri. Makanya ayo teman-teman, walaupun kalian fokus utama itu berpendidikan kesehatan, ayolah kita landasi pendidikan kesehatan kita dengan agama Islam yang baik. Kita itu juga dituntut untuk menjadi hamba yang taat. Itulah makanya jangan sampai konteks pendidikan formal kita itu menjadi penghalang kita belajar agama Islam. Mungkin masalah-masalah dalam pendidikan Islam di era sekarang ini itu yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya next yaitu perkembangan zaman Islamik di era 4.0. Hubungan perkembangan zaman antara milenial
dan Islam. Ini menarik bagi saya. Mungkin saya mengambil materi karena kita kebanyakan hidup di zaman seperti sekarang ini. Dan banyak yang harus kita ketahui, yang banyak yang harus kita pelajari. Sebenarnya itu agama itu tidak berubah. Zaman itu tidak akan berubah kalau pikiran kita sebagai manusia tidak merubah. Bahasa Jawanya wong kwe kakean pola. Makanya Islamik di era sekarang itu ada turun. Banyak kita mengkaji di YouTube, di Google, ataupun di pengkajian online lainnya, boleh ambil sisi baiknya, tapi tinggalkanlah sisi buruknya. Sebagai manusia kita dituntut untuk berpikir, untuk memilih, tidak untuk mengikuti. Mengikuti, pikirkanlah terlebih dahulu. Jangan langsung kita, mau ikut itu aja, udah pasti. Jangan, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Itu yang pertama. Yang selanjutnya yaitu bagaimana sih pemecahan solusi krisis karakter dan pemikiran dalam pembelajaran Islam di era revolusi ini. Yang pertama, next. Perkuat iman dan takwa. Sebelum jauh-jauh menggali tentang iman dan takwa, saya memaparkan apa sih iman itu sendiri. Iman diartikan sebagai kepercayaan kita, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dalam hal ini teman-teman kalian banyak yang non-muslim, bahkan yang semuslim pun ajarannya berbeda-beda. Iman adalah iqraru bilisan wa tasdiqun fil qalbi wa amalu bil arkan. Iman itu adalah mengucapkan dengan lisan bahwa kita percaya dengan Allah, meyakinkan dengan hati bahwa Allah itu ada, kita yakin kepada Allah. Yang ketiga, amalu bil arkan. Kita melakukan dengan perbuatan. Itu yang namanya iman. Kita mengucapkan, kita meyakini dengan hati, dan kita melakukan dengan perbuatan. Mungkin kebanyakan dari kita banyak yang hanya mengucapkan dengan lisan. Itu tingkatan yang pertama. Selanjutnya, meyakini dengan hati. Yang tersulit yaitu melakukan dengan perbuatan. Kadang orang awam seperti kita ini, saya malu mau ke masjid, saya malu mau tadarus Al-Quran. Mulai sekarang ubahlah pola pikir kita, malulah pada tempat yang tepat. Jangan malu, kita mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin pertama malu, biasakanlah, nanti akan terbiasa dengan sendirinya. Kenapa? Sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, yang insya Allah setengah bulan lagi akan dilaksanakan. Semoga kita semua dapat menjumpai bulan Ramadan, dapat melaksanakan bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, penuh kegembiraan. Dan kita dapat menjumpai bulan Syawal, bulan kemenangan bagi umat Islam di seluruh dunia. Yang selanjutnya yaitu perdalam ilmu agama. Nah ini, kita sebagai orang Islam, KTP kita Islam. Kita dilahirkan dari keluarga Islam. Sekitar kita orang-orang Islam. Apa sih yang menjadikan kita kok kurang minat dalam berpendidikan Islam? Bahkan
Bahkan yang kita cari sekarang ini adalah titel ataupun gelar. Misalkan yang akan menjadi perawat harus kita capai S ke nurse. Mungkin boleh kita mencapai tentang hal itu. Boleh kita berkeinginan, bercita-cita sesuai keinginan kalian, tapi jangan sampai kita terjerumus dengan cita-citaan kita, kita lupa bahwa kita itu sebagai hamba yang harus mengabdi kepada Tuhan kita. Makanya ayo kita mengajak teman-teman semuanya tidak harus lebih paham, lebih pintar dalam hal agama, tapi secara ringkas kita bisa apa sih agama Islam, bagaimana cara kita beribadah, amal ma'ruf nahi munkar, itu perlu. Jangan sampai kita meninggalkan amalan yang kecil. Ibadah tidak hanya sholat, ibadah tidak hanya puasa, ibadah tidak hanya mengaji. Kehidupan kalian pun dapat seluruhnya menjadi amal ibadah. Kalian makan, kalian sekolah, kalian mempelajari ilmu kesehatan, ilmu sosial, ilmu yang lain. Bahkan kalian tidur pun bisa menjadi ibadah. Caranya itu setiap kita mau melakukan sesuatu, niatkanlah dengan untuk beribadah. Kalian berangkat sekolah, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alum, saya niat belajar mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dalam hal ini termasuk dalam ibadah ghairu mahdhah ataupun beribadah yang secara muamalah perbuatan. Apapun itu yang positif, niatkanlah ibadah. Itu yang menjadi tolak ukur kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghargai orang lain. Menghargai orang lain itu sangat perlu kita lakukan pada zaman-zaman sekarang ini. Karena kita hidup berdampingan tidak hanya dengan sahabat kita, tidak dengan saudara semuslim kita, tapi kita hidup di Indonesia dengan penuh keragaman, keanekaragaman agama, budaya, kepercayaan. Maka dari itu, ayo teman-teman bersikaplah baik. Karena apa? Seorang anak didasari dengan menghargai orang lain itu sangat penting. Kita mau dihargai, kita harus menghargai orang lain. Itu adalah sebuah prinsip ataupun mindset bagi kita. Yang keempat, perbaikilah pola pikir. Inilah pikiran kita yang menjadikan kita itu sengsara, menjadikan kita buta akan ilmu agama, buta akan kewajiban kita sebagai umat muslim. Mulai dari sekarang saya mengajak kepada teman-teman, khususnya diri saya sendiri, ayo perbaikilah pola pikir kita. Perbanyaklah husnudon daripada su'uzon. Karena apa? Husnudon itu lebih baik. Karena yang mencuci otak kita, menjadikan pikiran negatif, itu adalah perilaku su'uzon. Misalkan perempuan identik dengan ghibahnya. Maka dari itu permulaan dari pola pikir yang salah. Karena apa? Kita memandang orang lain itu rendah. Tidak menganggap orang lain itu derajatnya lebih tinggi daripada kita. Makanya ayo kita mengajak, berpikirlah kita sebagai orang muda kalah ketakwaan kita, iman kita terhadap yang lebih tua. Karena apa? Mungkin yang lebih tua amal ibadahnya lebih banyak daripada kita. Sedangkan kita yang lebih muda amal ibadahnya kurang ataupun belum setinggi orang yang lebih tua. Itu pemikiran kita dengan orang tua. Tapi kalau kita dengan anak yang lebih
muda daripada kita ataupun anak yang kecil, berpikirlah bahwa anak kecil ini lebih mulia. Karena apa? Dia itu dosanya belum seberapa daripada kita. Kita usia segini dosanya lebih banyak dibandingkan anak yang lebih kecil. Makanya ayo kita berpikiran bahwa orang yang lebih tua, orang yang lebih muda dari kita itu semuanya tanpa melihat dari segi kepintaran, tanpa melihat dari segi ketakwaan, berpikirlah positif bahwa mereka itu lebih unggul daripada kita. Jangan sampai kita berpikiran kita itu paling benar, kita itu lebih benar, karena sejatinya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhilah hal-hal yang menjadikan kita sombong, menjadikan kita berpikiran bahwa kita itu lebih dari yang lain. Itu tidak boleh. Jangan sekali-kali kita melihat dari sisi pandang kita sendiri tentang kepribadian orang lain. Boleh kita lihat, tapi untuk pembelajaran kita. Jangan sebagai pembahasan kita untuk mengorek-korek kesalahan orang lain. Next. Yang terakhir, Islam rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat bagi seluruh alam semesta. Kita sebagai umat manusia banyak memiliki kesalahan. Bila nanti ditimbang amal perbuatan kita, entah bagaimana kita ataupun mau dapat timbangan amal yang banyak ataupun banyak keburukan dari kita. Mungkin berkaitan dengan pencarian agama, berpendidikan agama dalam era sekarang ini tidak menjadi halangan. Yang menjadikan halangan pada pembelajaran kali ini adalah tentang pola pikir kita dan perspektif kita terhadap era sekarang, terhadap era globalisasi, terhadap era modernisasi. Maka dari itu kita mengajak seluruhnya yang mengikuti pada acara hari ini, ayo kita perdalam ilmu agama sedikit-sedikit. Yang paling utama, carilah guru yang menurut kalian yang sesuai dengan kaidah-kaidah guru yang benar. Dalam konteks ini, guru yang mendalami Islam rahmatan lil alamin, bukan guru yang mendoktrin kita benci dengan yang lain. Sudah dikatakan dalam hadis Rasul bahwa umat Islam akan pecah menjadi 73 golongan. Maka dari itu, pandai-pandailah kita memilih guru, pandai-pandailah kita memilih teman, pandai-pandailah kita memilih ilmu. Karena apa? Ilmu didasari tanpa guru sesat. Dan kita harus mendapatkan atau memiliki guru yang menjadi pegangan bagi kita. Kita di pesantren diajarkan, peganglah gurumu, karena itu akan menjadi tangga menuju akan menjadi tangga, akan menjadi jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Makanya, apakah boleh sih kita belajar lewat YouTube? Apa boleh sih kita belajar lewat internet? Boleh. Yang terpenting jangan sekali-kali kita belajar lewat internet, lewat media sosial, itu menjadikan dasar bagi kita. Cukup jadikanlah referensi dan pengetahuan bagi kita. Mungkin teman-teman semua, bagaimana sih cara mengatasi atau cara mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat?
nggak usah banyak-banyak, terapkanlah ilmu kita dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu. Yang terakhir, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Yang namanya kita belajar itu dari buayan atau dari kita digendong dari kecil sampai kita di kuburan, sampai kita dikubur. Tidak ada batasan kita mencari ilmu. Karena apa? Ilmu tidak akan habis. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan habis. Innama buistu liutami makarimal akhlak, yang saya sampaikan pertama kali bahwa Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seberapa tinggi ilmu kalian, tapi kalian tidak memiliki akhlak, percuma, tidak akan manfaat. Kenapa? Lebih baik orang yang mempunyai akhlak tapi tidak kurang dalam ilmunya daripada mempunyai banyak ilmu tapi tidak mempunyai akhlak. Kesimpulan pada malam hari ini, marilah kita sesama kaum milenial sikapilah era modernisasi ini dengan hal-hal yang positif, dengan bijak dan dengan cerdas. Jangan kita mau didoktrin dengan berita-berita, dengan pembenturan-pembenturan agama secara langsung. Jangan. Kita sebagai anak-anak yang berpendidikan, pilihlah, pikirkanlah, dan saringlah berita ilmu yang masuk dalam otak kita. Tidak ada halangan bagi kita belajar Islam di era revolusi ini selagi kita mau belajar agama Islam itu sendiri. Semuanya tergantung pada keinginan masing-masing. Mungkin pemaparan dari saya cukup sekian. Apabila ada kurang dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga masih belajar sama seperti kalian. Ayo kita belajar sama-sama. Yang terakhir, apabila mumpung ya ada kesempatan di forum-forum seperti ini, apabila kalian ada permasalahan-permasalahan, silakan konsultasikan dengan yang paham. Misalkan kalian ada masalah apa, WA sama saya nggak bisa, saya tanyakan kepada guru saya. Karena al-insanu ma'al khoto awaniswa. Manusia itu tempatnya salah dan berubah, tempatnya kurang, tempatnya kebodohan, itu adalah manusia. Mungkin cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan yang sangat luar biasa beliau Ustaz Nur Hidayat Laksono, sebuah penghargaan luar biasa juga, bisa dianggap adik oleh beliau karena saya sendiri sebelum saya belajar di pondok pesantren benar-benar dari nol, belum tahu apa-apa. Di juga panutan saya sampai saya selesai pondok ini, saya menjadi seperti ini. Saya dapat berbicara di depan banyak semua itu karena dari beliau. Oke, selanjutnya dari materi yang disampaikan ini pasti ada timbul pertanyaan dari teman-teman semua. Maka dari itu langsung saja kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab yaitu ada satu termin yang terdiri dari 2 pertanyaan. Kepada peserta yang ingin bertanya silakan raise hand.
Teman-teman yang mau bertanya silakan, Mas Ustaz Fahmi masih di sini. Ini dari kolom chat ada pertanyaan sebentar dari Barokah Adi Purnomo. Izin bertanya Ustadz Nur Fahmi, pondasi apa yang harus kita bangun dalam perkembangan di era 4.0 dengan majunya teknologi yang bisa membuat kita mudah dalam mengakses hal yang mungkin menjerumus dalam hal negatif? Apakah pertanyaannya sudah jelas, Ustaz? Saya ulangi pertanyaannya. Izin bertanya Ustadz Nur Fahmi, fondasi apa yang harus kita bangun dalam perkembangan di era 4.0 dengan majunya teknologi yang bisa membuat kita mudah dalam mengakses hal yang mungkin menjerumus dalam hal negatif? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Fondasi apa yang harus kita bangun? Dengan majunya teknologi yang bisa membuat kita mudah dalam mengakses hal yang mungkin menjerumus dalam hal negatif. Yang pertama, dalam kita belajar ilmu agama, yang harus pertama kita pelajari adalah ilmu tauhid ataupun ilmu tentang Tuhan. Bahwa Allah itu satu, Allah itu tunggal, esa, bukan satu, tunggal, tidak ada yang lain. Seperti halnya dalam hal kita belajar. Maaf teman-teman, mungkin saya dapat banyak sekali informasi, keluhan dari teman-teman saya yang berada di pondok lain. Ada seorang anak yang berkuliah di Fakultas Tarbiyah. Dulu dia mengikuti ajaran ataupun organisasi di desa itu seperti yang di desa. Tapi ketika dia berangkat kuliah, belajar, ketika dia pulang, dia membawa ajaran yang beda. Nah, inilah pondasi yang belum kuat dari kita. Kita belum tahu dasar agamanya seperti apa, tapi kita sudah belajar tentang Al-Quran dan hadis. Itu mustahil untuk bisa dibenarkan. Pondasi yang pertama harus kita bangun atau kuatkan, yaitu pelajarilah yang paling dasar terlebih dahulu. Misalkan kalian di rumah mempunyai ustadz, kalian di sekolahan mempunyai guru, belajarlah dari yang paling awal, belajarlah dari yang paling rendah. Misalkan menurut guru saya seperti ini, terus menurut
kias seperti ini, menurut ijma seperti ini. Jangan langsung menuju Al-Quran ataupun Al-Hadis. Karena ilmu kita belum kuat dasarnya. Itu yang menjadikan kita kadang terjerumus. Bahkan permasalahan di kuliahan biasanya ini dalam pendidikan Islam. Kenapa pandangan Islam itu tentang yang namanya radikalisme, yang namanya terorisme. Kan itu semuanya Islam semuanya. Nah itu banyak yang menjadi teroris, banyak yang menjadi orang radikal. Karena apa? Dia belajarnya langsung Quran hadis terjemahan, tidak melalui guru. Makanya saya mengajak, ayolah setidaknya kita mempunyai guru dasar, belajar kitab-kitab kecil, belajar kitab Aqidatul Awam. Itulah yang kita perlukan. Pondasi, berikanlah pondasi yang dasar untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Sebelum kita melaju ke hal-hal yang tinggi, ilmu-ilmu tinggi. Jangan kita belajar menafsirkan Al-Quran, tapi kita belum mempunyai dasar ilmu nahwu shorof, ilmu mantek, balaghah, ilmu dasar agama-agama yang lain. Itu jangan. Itu dapat menyesatkan diri kita sendiri dan orang lain. Kalau dalam makalah dola wa adollu, wis nyesatakan mani, bahasa Indonesianya sudah dia tersesat malah menyesatkan orang lain. Itu kan bahaya. Jadi kesimpulannya pertanyaan ini, pondasi yang harus kita perkuat adalah dasar pembelajaran Islam dari nol terlebih dahulu, dari ustadz kita terlebih dahulu. Jangan sampai adanya teknologi kita langsung menuju kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu tidak bisa, karena kita tidak hidup di zaman Nabi Muhammad dan juga kita tidak menjumpai Nabi Muhammad. Kita mengenal Rasulullah, kita mengenal Allah, itu juga karena kita dekat dengan ustadz kita, guru kita. Tidak bisa kita langsung menuju Al-Quran dan hadis. Mungkin itu yang bisa saya jawab pertanyaan yang pertama. Bagaimana atau ulang jelas? Bagaimana Mas Barokah Hadi, apakah pertanyaan bisa diterima? Terima kasih pada Ustadz. Alhamdulillah jelas. Baik, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Saya bacakan dulu. Pertanyaan dari Irfan Fatur Rahman. Izin bertanya Ustadz, saya Irfan. Islam yang sebenarnya itu seperti apa nih? Saya pernah dengar dari hadis yang menyatakan Islam akan dibagi menjadi 72 golongan. Dan hanya satu yang masuk Islam, satu golongan tersebut, itu seperti apa nggih? Ustadz, terima kasih. Kepada Ustadz Fahmi, apakah pertanyaannya sudah jelas? Monggo kepada Ustadz Fahmi untuk menjawab pertanyaan dari saudara Irfan Fatur Rahman. Terima kasih atas pertanyaannya. Islam apa sih yang paling benar dan Islam seperti apa yang paling benar ataupun yang paling lurus? Dalam hadis Rasulullah sudah rawuh ngendika ataupun sudah berbicara
bahwa umatku nanti akan terbagi menjadi 75 golongan. Mas Irfan bertanya, Islam seperti apakah yang paling benar? Seluruh ajaran agama Islam, seluruh golongan ajaran Islam itu mengaku bahwa ajaran yang diikutinya itu benar semua. Tidak ada yang, oh kak, ya itu yang paling benar. Enggak ada. Tapi punya saya, aliran saya, dan golongan saya lah yang paling benar. Karena kita mengikuti golongan itu. Masing-masing dari golongan yang lain. Contohnya misalkan, orang Muhammadiyah percaya bahwa yang paling benar adalah Muhammadiyah. Orang Nahdlatul Ulama percaya bahwa Nahdlatul Ulama lah yang paling benar. Orang organisasi FPI percaya bahwa organisasi FPI lah yang paling benar. Orang Wahabi, dia percaya bahwa Wahabi lah yang paling benar. Terus orang Syiah, dia juga percaya bahwa ajarannya yang paling benar. Jadi kalau Mas Irfan bertanya siapakah yang paling benar, saya akan mengutip dari jawabannya Rasulullah SAW, bukan pemikiran saya ataupun bukan pemikiran orang lain atau bukan pemikiran golongan lain. Dari 73 golongan umatku nanti, kata Rasulullah, ada satu yang benar ataupun yang saya anggap sebagai umatku yang pasti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Siapa dia? Siapa umat itu? Yaitu umat-umat yang mengikuti ajaran-ajaran sunnahku. Umat-umat yang mengikuti ajaran-ajaran yang telah aku sampaikan, yang telah aku lakukan. Itulah umat menurut Rasulullah yang nantinya akan mendapat syafaat dari Rasul ataupun menjadi umat yang benar. Tapi kembali lagi, masing-masing dari kita sebagai kaum Nahdiyin, kaum Nahdlatul Ulama, yang menganggap bahwa Nahdlatul Ulama itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tidak menutup kemungkinan kaum Muhammadiyah juga percaya bahwa kaumnya mengikuti ajaran Rasulullah. Kaum Wahabi juga, mereka juga menganggap mereka mengikuti ajaran kesunahan Rasulullah. Dan yang lain pun sama, mereka semua mengakui bahwa mereka adalah golongan-golongan yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Untuk saran dari saya, karena jawaban yang dipaparkan tadi langsung saya jawab menurut pandangan Rasulullah, bukan menurut pandangan saya sendiri. Untuk Mas Irfan, silahkan Mas Irfan memiliki keinginan, Mas Irfan memiliki pilihan, Mas Irfan juga memiliki pandangan dari Mas Irfan sendiri. Silakanlah, pilihlah yang menurut Mas Irfan benar, yang menurut Mas Irfan itu sesuai dengan ajaran Rasulullah, tanpa mencela atau menjatuhkan ajaran yang lain. Karena Islam yang sebenarnya adalah Islam rahmatan lil alamin. Kita dituntut untuk belajar, bukan untuk menghajar. Pelajaran kita mengenai agama itu tidak untuk menghajar agama lain, menghajar pengetahuan-pengetahuan lain. Karena manusia itu diciptakan berbeda-beda. Itu udah kodrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya, apa sih ajaran yang paling benar ataupun yang bisa kita perdalam? Yang pertama, di ajaran agama yang tidak mencela golongan lain,
yang bisa bersandingan dengan umat lain, tidak mencela, tidak menyalahkan, dan tidak memerangi. Intinya Islam rahmatan lil alamin. Islam itu indah. Islam itu membawa kemudahan. Islam itu membawa kegembiraan, bukan malahan membawa kegelisahan, bukan malah membawa kesulitan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Gimana? Apakah masih kurang ataupun ada yang perlu saya tambahkan? Bagaimana Mas Irfan? Apakah pertanyaannya sudah bisa dijawab? Alhamdulillah, sesi tanya jawab sudah selesai. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga di lain waktu bisa terjawab. Sebelum saya menutup, baik. Selanjutnya adalah ada sesi dokumentasi. Baik, teman-teman bisa on cam dulu ya. Bentar doang buat foto. Yuk on cam yuk. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Hitung 1, 2, 3. Dari saya cukup sekian. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya